Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari Putri Duyung episode ke-42, di mana kekuatan para Putri Duyung cantik ini semakin tidak bisa dikendalikan. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ya ke alur cerita Putri Duyungnya. Check it out. Indah harus berendam di telaga saat gerhana bulan, namun perhatian Indah teralihkan ketika melihat seorang ibu-ibu yang bertingkah aneh. Ibu tersebut malah sengaja mau disengat oleh ubur-ubur beracun. Melihat hal tersebut, tentu saja Indah gak bisa tinggal diam. Indah menggunakan kekuatannya untuk memindahkan para ubur-ubur itu ke dalam toples. Indah meminta ibu itu untuk pergi dari kolam renang itu karena sangat berbahaya. Setelah tahu jika ubur-uburnya tidak ada di kolam tersebut, ibu itu langsung pergi ke laut sambil menangis terseduh-sedan. Sepertinya ibu itu sedang dalam masalah. Ibu itu hendak menenggelamkan diri di laut, namun Indah berhasil mencegahnya. Indah bertanya kenapa ibu itu nekat melakukan hal tersebut. Kemudian ibu itu menceritakan persoalannya. Ibu itu ternyata ibu kandung dari Airin. Ibu itu terpaksa menyerahkan Airin kepada majikannya yang gak bisa punya anak. Sejak kecil, Airin sering sakit-sakitan yang membuat matanya menjadi buta. Ibu itu mendonorkan matanya untuk Airin agar Airin bisa melihat. Tak lama setelah ibu itu bercerita kepada Indah, ada perahu nelayan yang mendekat. Mereka sangat panik dan mereka bilang jika perahu Airin terbalik. Kini mereka semua menghilang di laut, ucap para nelayan itu. Mendengar hal tersebut membuat ibu itu semakin histeris. Ibu itu meminta tolong kepada Indah untuk mencari anaknya yang hilang di laut. Indah semakin dalam dilema karena sebentar lagi gerhana bulan akan datang. Namun Indah juga nggak tega melihat ibu tersebut. Akhirnya Indah memutuskan untuk mencari Airin di tengah laut. Tak lama kemudian Astrid, Raya, dan yang lainnya datang untuk menemui Indah. Namun Indah nggak ada di tempat mereka janjian. Ketika Astrid dan yang lainnya mencari Indah, ada dua orang nelayan yang sedang mengobrol tentang seorang gadis yang nekat pergi ke laut padahal ombak sedang besar. Dillon bertanya dan menunjukkan sebuah foto Indah kepada para nelayan itu. Dan ternyata memang benar saja, yang dimaksud para nelayan itu adalah Indah. Astrid dan yang lainnya segera berpencar untuk mencari Indah di laut. Singkat cerita, Indah kini sudah berhasil menemukan Airin. Tak lama kemudian, Astrid dan Raya pun menemukan Indah. Mereka semua membawa Airin ke daratan. Mereka mencoba untuk membuat Airin sadar. Kemudian terdengar suara para warga yang sedang mencari Airin. Indah lantas segera bersembunyi karena takut para warga melihat dirinya dalam wujud Putri Duyung. Setelah Airin sadar, ibu Airin menceritakan sebuah kenyataan tentang Airin. Jika Airin itu adalah anak kandung dari Bibi. Bahkan Bibi juga yang sudah mendonorkan matanya untuk Airin. Mendengar hal itu, Airin menjadi sadar dan meminta maaf kepada ibu kandungnya itu. Tiba-tiba ibu angkat Airin mendapat telepon dan ternyata itu adalah dari dokter Airin yang bilang jika donor jantung untuk Airin sudah ada. Mereka semua sangat senang mendengarnya. Meski misi mereka sudah selesai, namun permasalahan Indah masih belum tuntas. Indah sangat sedih karena dirinya akan menjadi duyung selamanya. Indah memilih untuk pergi menjauh dari Astrid dan yang lainnya. Tiba-tiba Raya melihat ke langit dan ternyata gerhana bulannya muncul kembali. Mereka semua harus segera membawa Indah ke telaga untuk berendam. Sesampainya di telaga, mereka berendam di telaga tersebut namun Indah masih belum merasakan apa-apa. Di tempat lainnya, Ratu Duyung Hitam sedang mengasah kekuatannya, namun tiba-tiba Ratu Duyung Maya datang. Pertempuran pun tak terelakkan lagi antara Ratu Duyung Hitam dan Ratu Duyung Maya. Ratu Duyung Maya berhasil mengalahkan Ratu Duyung Hitam. Namun mahkota yang dipakai Ratu Duyung Hitam lepas kendali sampai-sampai petir pun bersambaran. Ratu Duyung Maya sangat khawatir jika ketiga putri duyung itu akan terkena sambaran petirnya karena itu sangat berbahaya. Ternyata benar saja, ketiga putri duyung itu terkena sambaran petir dan membuat mereka pingsan seketika. Tak lama kemudian, Doni dan Dillon datang mencari mereka bertiga. Mula-mula muncul Astrid dan menyuruh Dillon dan Doni untuk pergi namun mereka nggak mau pergi. Indah dan Raya kemudian datang menghampiri mereka berdua. Mereka bertiga kemudian menggunakan kekuatannya untuk menyerang Doni dan Dillon. Keesokan harinya Indah sudah terbangun. Indah sangat senang karena dirinya bisa kembali menjadi manusia. Namun Indah merasa pusing dan sakit badan. Tiba-tiba barang-barang di dekat Indah terhempas. Indah, Raya, dan Astrid pun bertemu dan menceritakan apa yang mereka alami. Mereka merasa aneh dengan diri mereka masing-masing. Bu Maya tiba-tiba datang di hadapan mereka. Mereka sangat senang sekali bertemu dengan Bu Maya lagi. Seru nggak nih? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di Putri Duyung. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah!